Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Haris dengan nomor induk mahasiswa D1A020083, mata kuliah Hukum Acara MK kelas B1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan asas hukum acara MK dengan asas hukum acara peradilan lainnya. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menyampaikan pendapat Soehartoyo mengenai perbedaan hukum acara MK dengan hukum acara peradilan lainnya. Hakim Konstitusi Soehartoyo menjadi narasumber pada kegiatan pendidikan khusus profesi advokat. Dalam kegiatan tersebut, Soehartoyo mengatakan bahwa beracara di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan beracara di peradilan umum atau peradilan lainnya. Hal tersebut karena beracara di MK ada perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki MK. MK menjalankan fungsi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai dengan kewenangannya. Ketika MK menjalankan fungsi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu konten perkaranya bukan sengketa kepentingan para pihak, tetapi kemasannya permohonan. Berbeda dengan hukum acara ketika MK menjalankan kewenangannya yang lain. Kemudian, apa yang dimaksud dengan asas? Asas hukum adalah nilai-nilai mendasari tindakan pengaturan atau yang mendasari penyelenggaraan kekuasaan legislasi. Kekuasaan dalam negara tidak saja legislasi atau perundang-undangan, tapi juga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan. Sehingga dapat dipahami adanya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan. Selanjutnya, dalam hukum konstitusi ada asas-asas umum atau asas yang berlaku untuk semua jenis peradilan. Bagian ini menguraikan asas-asas hukum acara yang berlaku bagi semua jenis peradilan, termasuk berlaku juga bagi peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada asas ius curia novit. Asas ini mengatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada peraturan jelas. Sebaliknya, hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam pasal 16 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang kedua, asas persidangan terbuka untuk umum. Asas ini mengatakan bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia. Yang ketiga, asas independen dan imparsial. Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun. Peradilan dan hakim bersikap imparsial bermakna bahwa dalam pemeriksaan perkara, hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Yang keempat, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas cepat, asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed, justice denied. Bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas sederhana adalah hukum acara yang jelas dan mudah dipahami serta tidak berbelit-belit. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas yang kelima adalah asas audi et alteram partem. Seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran material dalam suatu perkara yang diadilinya. Kemudian ada asas-asas yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan konstitusi. Bagian ini menguraikan asas-asas hukum acara yang memberikan ciri khas peradilan konstitusi yang dijalankan Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan hukum konstitusi yang berada di ranah hukum publik. Yang pertama ada asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya.
Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Yang kedua ada asas pembuktian bebas. Asas pembuktian bebas bermakna dalam praktek peradilan oleh Mahkamah Konstitusi menunjukkan Hakim Konstitusi menetapkan beban pembuktian. Ini terkait dengan alat bukti. Hakim Konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Yang ketiga, asas keaktifan hakim. Asas ini tercermin salah satunya dari asas pembuktian yang menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi dapat mencari kebenaran material yang tidak terikat dalam menentukan atau memberi penilaian terhadap kekuatan alat buktinya. Selain itu, asas keaktifan Hakim Konstitusi juga tercermin dalam kewenangan Hakim Konstitusi memerintahkan kepada para pihak untuk hadir sendiri dalam persidangan, sekalipun telah diwakili oleh kuasa hukum. Ketentuan ini dimaksudkan agar Hakim Konstitusi dalam menemukan kebenaran material yang dapat diperoleh dari kesaksian dan penjelasan para pihak yang berperkara. Hal ini mencerminkan karakteristik hukum publik di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir, asas putusan pengadilan bersifat erga omnes. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak atau interpartis, tetapi juga harus ditaati oleh siapapun atau erga omnes. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukum publiknya, maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.